Ya, untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Julita Trisnasari dan juru kamera Haryadi Jamal. Julita, apakah Haji Lulung hadir dalam pemeriksaan hari ini? Ya, Egan, Abraham Lunggana yang merupakan wakil Ketua DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa ia tidak akan datang pada jadwal pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri pada hari ini. Dan tadi juga dari Karopenmas Mabes Polri sendiri, Agus Rianto, menyatakan memang secara resmi tidak ada surat yang dilayangkan untuk jadwal pemeriksaan untuk Lulung pada hari ini. Namun dari penyidik sendiri, pada pemanggilan sebelumnya yakni pada hari Senin, Lulung juga tidak hadir karena ia sedang berada di luar kota begitu, dan dari penyidik menyatakan bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari ini. Dan untuk hal ini juga pengacara ataupun kuasa hukum dari Lulung, Ramdan Alamsyah, akan datang ke sini untuk memastikan dan juga membuat kesepakatan terhadap pemanggilan kedua untuk sebagai saksi untuk kasus korupsi UPS ini. Dan juga selain daripada Abraham Lunggana ini, ada Komisi DPRD DKI Jakarta yang juga dipanggil sebagai saksi kasus korupsi UPS ini, yakni Fahmi Zulfikar. Selain itu juga sebelumnya sudah ada dua tersangka yang ditetapkan oleh penyidik terkait dengan kasus ini adalah pejabat pembuat komitmen UPS Jakarta Barat Alex Usman, dan juga ada pejabat pembuat komitmen UPS Jakarta Pusat yakni Zainal Soleman. Egan. Baik, Julita, dari kasus lain kita ketahui Ketua KPK nonaktif Abraham Samad sebelumnya telah ditahan Polda Sulselbar, namun pada dini hari tadi penahanannya kemudian ditangguhkan. Apa tanggapan dari Mabes Polri terkait hal tersebut? Ya, Egan, benar sekali bahwa tadi Agus Rianto juga menanggapi terkait dengan sedikit ketidakkonsistenan dari Polda Sulselbar terkait dengan penahanan Abraham Samad ini. Namun melainkan dari Mabes sendiri menyatakan bahwa menurut Pasal 21 ayat 4 KUHAP bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menahan seseorang yang disangkakan terkait dengan kasus dengan ancaman pidana lebih dari 6 tahun, sehingga penyidik mempertimbangkan untuk menahan. Namun dari tersangka sendiri juga memiliki hak untuk meminta penahanan terhadap dirinya, dan ini memang murni karena permintaan Abraham Samad dan juga kuasa hukumnya, bukan karena lobi-lobi dari petinggi KPK. Dan hingga saat ini juga Polri masih akan menyelidiki hal ini, dan yang membuat Polri memutuskan untuk membebaskan Abraham Samad adalah karena sejauh ini Abraham Samad berjanji untuk terus kooperatif selama proses hukum. Dan berikut pernyataan dari Karopenmas Mabes Polri, Agus Rianto. Dari seseorang yang berproses dengan Polri, yang sedang menjalani proses oleh Polri, itu berhak juga, punya hak ya, untuk tidak ditahan, untuk mengajukan penangguhan penahanan apabila ditahan, itu antara lain seperti itu, dan mengajukan pembelaan, itu punya hak. Tapi keputusan semuanya ada pada penyidik. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa penyidik sudah melalui pertimbangan yang matang, yang komprehensif, sehingga setelah dilakukan penahanan berdasarkan permohonan dari pihak kuasa hukum, itu kita penuhi untuk. Ya, Egan, seperti kita ketahui bahwa Abraham Samad ditahan oleh Polda Sulselbar atas tuduhan pemalsuan dokumen, dan ia sempat ditahan namun dibebaskan dengan pertimbangan bahwa ia memiliki hak untuk meminta penangguhan penahanan. Egan. Baik, terima kasih Julita. Pemirsa, reporter Julita Trisnasari dan juru kamera Haryadi Jamal melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.